المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum kaum muslimin dan muslimat jamaah masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap pengurus dan jajaran pengurus dari Masjid Al-Muhajirin, baik dari yayasan maupun DKM, dan orang tua kita Bapak Haji Al-Ustadz Haji Abdul Somad, yang mudah-mudahan kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Mata'anallahu fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Dan juga Bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi dari rasa hormat saya kepada Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Kita awali kajian kita dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Allah yang memiliki ini alam, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini alam. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, yang kalau kita hitung satu persatu nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dari semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka nikmat iman dan Islam merupakan nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena nikmat ini yang akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya, dan dengan nikmat iman dan Islam akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api nerakanya. Dan dengan nikmat Islam dan iman kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih duduk bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita untuk Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah
di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di penghujung awal dari tahun 2023. 2022 sudah meninggalkan kita dan 2022 tidak akan lagi kita hadapi. Sesuatu yang meninggalkan kita, waktu yang meninggalkan kita, itu tidak akan bisa lagi kita hadapi. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, pergantian tahun itu bukan berarti umur kita bertambah. Pergantian tahun bukan berarti umur kita panjang. Tapi justru dengan pergantian tahun, umur kita semakin berkurang. Dan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu. Dengan terjadinya pergantian tahun itu menunjukkan bahwa waktu itu terus berjalan. Waktu tidak akan stuck, tidak akan berhenti, tapi dia terus berjalan. Walaupun kita tidak menggunakan waktu, kita tidak memanfaatkan waktu, tapi waktu itu terus berjalan. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita cuma 3. Pertama, waktu masa lalu. Waktu masa lalu itu waktu yang dimana tidak mungkin lagi akan kita hadapi. Tidak mungkin lagi akan balik lagi ke hadapan kita, waktu yang masa lalu. 2022 tidak akan mungkin lagi balik lagi ke kita. Sekarang kita masuk pada 2023. Masa anak-anak kita tidak akan mungkin lagi balik lagi ke kita. Jadi waktu yang lalu itu apa? Tidak akan mungkin balik lagi ke kita. Kemudian yang kedua, waktu yang sekarang, yang sedang kita hadapi. Itulah waktu yang kita miliki sesungguhnya, yang dimana waktu tersebut hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang kita hadapi ini berjalan dan kita tidak pakai dengan sebaik mungkin waktu tersebut. Dan yang ketiga adalah waktu yang akan datang. Waktu yang itu hanya sebuah harapan kadang-kadang. Bisa jadi kita enggak sampai kepada waktu yang akan datang, tapi itu sebuah harapan kita. Nah, oleh karena itulah begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah renungan saja di awal tahun 2023. Allah Subhanahu wa taala begitu banyak di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang waktu. Kadang dengan kalimat wadduha, demi waktu duha, wal lail, demi waktu malam, wan nahar, demi waktu siang, wal fajr, demi waktu fajar. Kenapa? Karena Allah SWT ingin mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu hidup di dalam waktu. Dan manusia itu tidak bisa keluar dari waktu hidupnya. Ada yang bisa keluar dari waktu. Saya sih nggak mau hidup di dalam waktu, saya mau keluar aja nggak bisa. Kita hidup dalam kungkungan waktu, dalam lingkaran waktu. Dan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia itu sangat sempit, sedikit dibandingkan dengan waktu akhirat nanti. Waktu akhirat di mana waktu itu adalah waktu yang abadi, waktu yang kekal. Tapi waktu di dunia itu adalah waktu yang sedikit. Mungkin kita akan berasa perasaan baru kemarin kita jadi anak-anak, sekarang udah punya anak. Baru kemarin saya udah punya anak, sekarang udah punya cucu. Perasaan baru kemarin. Kenapa? Karena memang waktu itu sangat cepat dan sangat sempit. Waktu itu sangat sedikit diberikan oleh Allah SWT untuk hidup di dunia. Kita hanya diberikan waktu 1 tahun 12 bulan. Ada yang lebih. 1 tahun 13 bulan enggak? Pasti apa? 12 bulan. Kecuali kalau gaji ke-13 lain lagi itu. Kemudian 1 pekan cuman berapa? 7 hari. 1 pekan itu apa? Cuman apa? 7 hari. 1 hari cuman 24 jam diberikan. 1 jam cuman 60 menit, enggak lebih enggak kurang. Artinya apa? Begitu sedikitnya Allah SWT memberikan kita waktu. Dan hidup kita di dunia pun nanti akan dibatasi dengan waktu yang dikenal dengan waktu ajal. Waktu yang al-ma'dud, waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia.
Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, waktu dalam Islam konsepnya berbeda dengan waktu dalam orang-orang barat. Kalau orang barat itu mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Artinya apa? Dalam setiap menit, dalam setiap detik, orang itu harus menghasilkan uang. Yang akhirnya orang ini akan membentuk dirinya menjadi orang-orang yang materialistis. Pokoknya serba kebendaan, serba uang. Itu kan konsep barat. Islam tidak begitu. Islam, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika Anda tidak mampu untuk menggunakan pedang, satu waktu pedang itu akan menghunus Anda. Begitu juga waktu itu seperti pedang. Dan ketika kita tidak mampu untuk menggunakan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan. Walaupun kita diam di rumah, tetap waktu itu apa? Berjalan meninggalkan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan khusus tentang waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, demi waktu. Sebetulnya kata-kata asr itu perasan. Makanya ada asrul inab, perasan anggur. Kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut waktu dengan kalimat al-asr, wal asr, demi waktu. Karena memang waktu itu digunakan di mana kita dalam setiap waktu memeras keringat. Ya, memeras apa? Keringat tidak boleh kita lengah, tidak boleh kita berdiam diri. Sebab kalau kita berdiam diri, kita akan ditinggalkan oleh waktu kita. Wal asr, demi masa, demi waktu, time. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Ada lam taukid, la, sungguh, fi, di dalam kerugian. Jadi sesungguhnya manusia, mereka sungguh berada di dalam kerugian. Kenapa? Ketika orang tersebut tidak bisa memanfaatkan waktu. Makanya diawali dengan sumpah waktu, kemudian Allah SWT menyebutkan sesungguhnya manusia sungguh berada di dalam kerugian. Siapa orang yang mau hidup rugi? Pasti semua orang mau hidup apa? Untung. Bukan hanya kehidupan di dunia, tapi juga nanti kehidupan di akhirat. Kira-kira kalau saya tanya, mau gak kita hidup untung? Ada gak mau yang hidup rugi di sini? Jangankan bapak-bapak, saya aja gak mau, Pak. Hidup rugi di dunia, apalagi nanti di akhirat. Pasti semua orang ingin hidupnya dalam keadaan beruntung. Keberuntungan itu membawa kita kebahagiaan. Biasanya orang kalau hidup apa? Kalau dia dagang untung, kira-kira sedih gak? Orang dagang untung, kira-kira sedih apa bahagia? Pasti bahagia. Nah begitu juga, keuntungan hidup di dunia itu akan membawa kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang bukan hanya kebahagiaan dunia, tapi juga nanti kebahagiaan di akhirat. Sehingga Allah SWT menyebutkan innal insana lafi khusr. Sungguh manusia, ada inna itu huruf taukid juga. Ada dua huruf taukid yang artinya benar-benar manusia sungguh dia berada di dalam kerugian. Nah, agar manusia tidak berputus asa, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Bagaimana cara dia menjadi orang yang beruntung? Karena lawan rugi adalah apa? Untung. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Bagi mereka yang ingin hidupnya beruntung, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang hidupnya didasarkan dengan iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada rukun iman. Kan iman itu apa? Banyak yang pernah kita bahas. Yang kedua, wa 'amilus shalihat. Yang kedua, beramal soleh. Imannya itu harus diaplikasikan dengan amal soleh. Yang ketiga, wa tawashaw bil haq. Saling nasihat menasehati dengan kebaikan kebenaran. Wa tawashaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati dengan rasa sabar. Di dalam tafsir disebutkan bahwa
Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laula unzilat suratun ukhra, kata Imam Syafi'i, kalaulah tidak diturunkan surat-surat yang lain, lakafat hadhil ayah. Ini saya ayat ini, surat ini apa? Cukup menjadikan manusia itu menjadi orang-orang yang beruntung dengan dasar ayat ini. Kenapa? Karena tujuan manusia itu di dunia itu mencari keberuntungan yang bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kehidupan keberuntungan di akhirat nanti kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sungguhnya kita hidup di dunia ini sedang berlomba-lomba. Dan orang yang berlomba pasti di sana ada yang kalah dan ada yang apa? Menang. Namanya perlombaan, pasti ada yang apa? Ada yang kalah, ada yang menang. Orang yang kalah, dia tidak akan untung. Kenapa kalah? Orang yang menang, dia akan mendapatkan keberuntungan. Dia akan menjadi fauzan azimah, kemenangan yang besar. Dan kemenangan ini akan diberikan oleh Allah SWT nanti di akhirat. Pahalanya apa? Hadiahnya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemenangan yang besar, surga dari. Artinya bahwa kita ini hidup di dunia sedang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Siapa di antara mereka yang ingin menjadi pemenang, maka hendaknya dia muncul di depan, di hadapan, bersegera, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah, disinilah jemaah sekalian, orang-orang yang beruntung, kata Allah SWT di dalam surat Al-Asr adalah illalladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Iman, didasari hidupnya dengan iman. Ya. Kenapa? Karena iman ini adalah fondasi kehidupan kita di dunia. Sampai ketika kita mati pun kita minta agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman. Yusabbitullahu alladziina amanu bil qaulis tsabit. Yusabbitullahu alladziina amanu, atau dalam doa, sabbatakallahu bil qaulis tsabit. Semoga Allah teguhkan hati Anda dengan qaulus tsabit. Qaulus tsabit itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah pondasi iman. Ini pondasi apa? Iman. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balik hati. Yang membolak-balik hati kita ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hati kami, tetapkan hati kami di dalam agama Engkau ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik, di atas agamamu, yaitu di dalam iman dan Islam. Agar kita teguh hati kita, iman kita teguh, jangan sampai iman kita bergeser dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan iman. Nah, dari sinilah jemaah sekalian rahimakumullah, sebagai muhasabah kita ketika kita ditinggalkan oleh waktu dan kita berhadapan dengan waktu yang kita hadapi tahun ini, maka kita harus bermuhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi. Kira-kira yang dulu-dulu saya pernah gak meninggalkan sholat? Kira-kira yang dulu-dulu saya pernah gak meninggalkan sholat berjamaah? Kira-kira yang... Jadi itu semuanya apa? Kita evaluasi. Jadi ibarat tukang dagang, dia akan mengevaluasi dalam setiap tutup buku. Ya, bagi orang yang tukang dagang biasanya apa? Akan mengevaluasi tutup buku. Kira-kira dalam pembukuan, ya, pembukuan itu pengeluaran dan pemasukan, lalu ada saldonya apa enggak, itu dievaluasi pada akhir tahun. Nah, begitu juga kita hidup di dunia juga harus mengevaluasi. Jangan sampai kita hidup di dunia itu begitu aja. Dengan apa? Dengan waktu yang terus berjalan begitu saja. Padahal kita perlu mengevaluasi agar tahun yang akan datang lebih baik dari tahun yang telah kita tinggalkan. Jadi tahun yang akan datang agar lebih baik daripada tahun yang kita tinggalkan. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Beruntung apa? Mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga nanti kebahagiaan akhirat. Yang kedua, illalladzina amanu. Pertama beriman.
kita sudah bahas tentang definisi iman, lalu bagaimana iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat, kitab, rasul dan sebagainya. Yang kedua, beramal soleh. Ya, beramal. Jadi imannya itu harus diungkapkan dengan amal soleh. Orang yang beriman ya sholat, orang yang beriman ya ngaji, orang yang beriman baca Quran, orang yang beriman ketika datang bulan Ramadan dia berpuasa, orang yang beriman ketika dia mampu untuk pergi haji dia pergi haji. Kenapa? Karena iman itu harus diungkapkan dengan amal soleh. Yang ketiga adalah watawasau bil haq, menyampaikan yang hak. Tidak ada kebaikan kecuali dia menyampaikan yang benar, menasihati dengan kebenaran. Terutama di rumah tangga kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kebenaran-kebenaran. Lalu yang terakhir adalah watawasau bis sabr, menyampaikan dengan sabar. Dalam setiap nasihat, maka intinya adalah agar kita sabar. Jangan sampai kita putus asa di dalam memberikan nasihat atau dinasihati orang. Ini saja sebagai sebuah prolog untuk menuju kepada tahun 2023. Kemudian kita masuk kepada tema kita adalah tentang al-iman bil qadar. Beriman kepada takdir. Jamaah sekalian, apa itu takdir? Takdir al-qadar. Al-qadar itu adalah takdirullah ta'ala lil kainat. Jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk alam penciptaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala tinggalkan begitu saja. Habis diciptain lalu apa? Didiemin aja deh, enggak. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuan yang Allah atur kehidupan manusia atau kehidupan alam. Jadi takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk semua alam sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Dan beriman kepada takdir itu adalah ruknus sadis min arkanil iman. Ar-ruknus sadis, rukun yang keenam di antara rukun-rukun iman. Bagi mereka-mereka yang tidak percaya kepada takdir, maka kata para ulama dia sudah keluar dari millatul Islam. Sehingga wajib bagi kita untuk percaya kepada takdir. Sehingga di dalam kehidupan dunia ini tidak ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba. Tidak ada kejadian-kejadian yang kan biasanya kadang-kadang ada bahasa orang apa? Kebetulan. Oh, kebetulan sih terjadi begini. Tidak ada secara kebetulan. Semuanya sudah dirancang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilah apa? Kebetulan terjadi begini nih. Itu semuanya apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Allah sudah rancang kehidupan apa? Hidup di dunia manusia. Tidak ada istilah apa? Kebetulan dia mati saat ini. Itu enggak ada istilah kebetulan. Tapi memang dia apa? Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan bahasa yang bagus adalah bahasa tauhid. Di mana ketika terjadi sesuatu qadarullah. Ini sudah ketentuan Allah. Itu bahasa tauhid ya. Itu bahasa tauhid. Tapi kalau bukan bahasa tauhid, secara kebetulan sih dia apa? Lulus atau secara kebetulan sih apa? Sukses. Itu enggak ada. Kenapa? Karena setiap yang terjadi di dunia ini bukanlah terjadi dengan secara kebetulan, tapi semuanya terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam proses iman kepada takdir, maka ada beberapa tingkatan. Yang pertama dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan makhluknya tentang kehidupannya, maka itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tahu satu persatu makhluknya. Siapa yang seperti ini, siapa yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala tahu makhluknya. Siapa yang pantas untuk hidup di laut atau di air, siapa yang pantas untuk hidup di darat. Semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi ini apa? Bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah itu adalah Allah Maha tahu tentang Allah mentakdirkan makhluknya. Kemudian yang kedua adalah apa yang terjadi itu adalah sudah Allah tentukan. Atau yang dikenal dengan apa? Kitabah. Sudah Allah catat.
Allah tentukan di Lauhil Mahfuz. Apa yang terjadi apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Jadi sudah apa? Sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat Al-Qur'an menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada satu musibah yang terjadi di permukaan bumi ini dan juga musibah yang terjadi pada diri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, illa fi kitabim min qabli an nabraha. Kecuali sudah tercatat di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Catatan-catatan takdir Allah yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Min qabli an nabraha. Sebelum, kata Allah SWT, sebelum kami ciptakan manusia. Itu sudah apa? Sudah dicatat. Sebelum kami ciptakan makhluk, Allah sudah apa? Sudah catat. Sehingga disebutkan di dalam hadis, hadis dari Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ali radhiyallahu an, kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar au minal jannah. Tidak ada di antara kalian tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali sungguh dia sudah dicatat tempat duduknya nanti. Apakah dia nanti akhir hayatnya apa? Di api neraka au minal jannah, atau di surga. Faqala rajulun minal qaum. Kemudian ada seseorang yang bertanya ketika mendengar hadis ini. Ala nattakilu ya Rasulullah. Kalau begitu kita bertawakal saja ya Rasulullah. Tawakal itu apa? Diam diri aja deh. Kenapa? Toh apa yang kita lakukan sudah apa? Ditakdirkan gitu ya. Kalau kita apa? Diam aja. Toh kalau memang Allah takdirkan kita kaya, ya kaya deh gitu. Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita alim, ya alim gitu. Kan kita ditakdirkan. Kata Rasulullah tidak begitu. Qala la, tidak, i'malu fa kullun muyassar. Kerjakan, tetap kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita ingin alim, kita harus belajar ilmu. Kalau kita apa? Ingin punya uang, ya kita harus bekerja. Kalau kita ingin sehat, ya kita harus menjaga kesehatan kita. Jadi i'malu, tetap kita diperintahkan untuk apa? I'malu, beramal, bekerja. Fa kullun muyassar, dan masing-masing orang akan dimudahkan untuk melakukan amalan tersebut. Jadi artinya apa? Walaupun kita sudah ditakdirkan, tetap kita harus beramal. Karena kita tidak tahu apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kita kebaikan takdir kita di dunia. Jadi ini yang disebut dengan, kalau kita lihat di dalam paham ya, ada yang kenal dengan paham Jabariyah, ada yang disebut dengan paham Qadariyah. Hati-hati nih. Paham Jabariyah adalah paham di mana manusia itu dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan manusia. Sehingga manusia mau ngapain aja tetap apa? Tetap kalau Allah sudah takdirkan begitu, ya begitu deh. Nggak bisa berubah lagi gitu. Ketika orang itu apa? Ditakdirkan miskin, ya miskin, walaupun dia nyari duit siang malam gitu. Ditakdirkan apa? Bodoh ya bodoh, walaupun dia ngaji ke sana kemari. Jabariyah, kenapa? Karena manusia hidupnya seperti wayang, atau wayang Pak ya, yang dimainkan oleh dalang gitu. Ini namanya Jabariyah. Ada lagi Qadariyah. Nah, Qadariyah adalah paham di mana sikap manusia, perilaku manusia itu tidak ada intervensi Allah SWT. Apa yang dilakukan manusia ketika dia berhasil, itulah hasil usaha manusia. Ketika manusia melakukan sesuatu, ketika dia beruntung, itulah hasil kerja manusia. Tidak ada intervensi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua paham ini paham yang sesat, kata para ulama. Paham yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena paham Al-Jabariyah, paham kelompok Jabariyah, itu paham yang membuat orang putus asa. Udah mau ngapain deh? Udah tentuan begini, udah dah. Jadi paham yang membuat orang menjadi apa? Putus asa. Sedangkan paham Qadariyah adalah paham yang membuat orang menjadi sombong. Paham Qadariyah apa? Membuat orang sombong. Ini kan hasil usaha saya, nggak ada takdir Allah. Pokoknya apa yang saya lakukan itulah apa? Hasil usaha saya. Itu namanya apa? Qadariyah. Dua paham ini tidak boleh kita pahami, tidak boleh kita anut. Kenapa? Karena ini paham yang sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah betul bahwa apa yang kita lakukan tidak terlepas dari takdir dan ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga diperintahkan untuk i'malu sebagaimana hadis tadi. Fakullun muyassar. Beramalah. Sesungguhnya masing-masing kita kalau kita sudah melakukan itu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi artinya kita tetap berikhtiar, berusaha. Jangan apa? Jangan fatalis, berdiam diri dengan menunggu apa? Takdir. Dengan menunggu apa? Takdir. Nah, yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki alam itu terjadi ada, dan ketika alam itu tidak terjadi tidak ada. Itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala kehendaki alam ada, maka itu akan ada. Ketika alam itu Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak ada, maka alam itu tidak akan ada. Kenapa? Karena itu semuanya bagian dari kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa yang kalian kehendaki, kata Allah, kecuali Allah lah yang kehendaki. Allahu rabbul alamin. Allah yang memiliki ini alam. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Barang siapa yang Allah kehendaki orang itu sesat, maka dia akan menjadi sesat. Dan barang siapa yang Allah kehendaki orang itu berada di atas jalan yang lurus, maka dia akan berada di atas jalan yang lurus. Sehingga semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara itu apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah ucapkan kun, maka jadilah. Jadi ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jamaah sekalian, berarti kita memang diwajibkan untuk beriman pada takdir apapun yang terjadi. Kenapa? Karena dengan beriman kepada takdir, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, maka kita tidak berputus asa. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, maka kita tidak menjadi sombong. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, oleh karena itulah beriman kepada takdir adalah perlu bagi kita dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang tidak sombong. Yang kedua, agar kita tidak menjadi orang-orang yang tidak berputus asa dengan kita beriman kepada takdir. Dan kita tidak boleh mempertanyakan takdir Allah. Kenapa sih kita harus apa begini? Kenapa sih harus itu? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala takdir itu pasti ada kebaikan-kebaikannya. Bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Allah menciptakan ini alam. Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau tidaklah menciptakan ini alam dalam keadaan apa? Batila, sia-sia. Enggak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Paling kalau menurut dimensi kita sia-sia, tapi menurut apa? Allah Subhanahu wa taala itu apa? Semuanya bermanfaat. Semuanya apa? Bermanfaat. Jadi kita jangan mengukur takdir itu dengan ukuran kacamata kita atau ukuran rasio kita, tapi kita hendaknya mengukur takdir itu dengan kacamata tauhid. Kacamata apa? Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita senantiasa berdoa. Jadi berdoa itu apa? Boleh kita diperintahkan berdoa, bahkan disebutkan oleh para ulama. Doa itu merupakan amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama itu apa? Doa. Kapan saja. Terutama di waktu-waktu yang mustajab, waktu ijabah. Kapan saja kita diperintahkan berdoa. Bahkan semua amalan-amalan itu memiliki unsur-unsur doa. Kita sholat, ada doanya gak situ? Ada. Ketika kita tasyahud di akhir, kita sujud diperintahkan apa? Untuk berdoa. Kita melaksanakan ibadah haji juga di situ apa? Ada doa. Jadi doa itu adalah amalan yang paling utama. Sebab ketika seorang hamba dia berdoa, maka hamba itu sedang memperlihatkan dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang hamba berdoa, maka hamba tersebut memperlihatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia sangat
butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada seorang hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, tidak akan marah Allah. Kalau kita minta sama manusia, sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali, ntar dulu deh, mikir-mikir. Itu sama orang. Tapi kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap waktu, setiap menit kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat suka dengan kita minta kepadanya. Kenapa? Karena kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Kita beribadah dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini saja jemaah sekalian rahimakumullah, kayaknya masih gelap ya. Oh, udah usur belum? Dan ketika kita berdoa, saya lanjutkan lagi sambil menunggu surup, dan ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa setiap hamba. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah. Rabb kamu mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum, saya akan perkenankan doa. Saya akan perkenankan doa. Jadi setiap hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doanya. Siapa saja. Cuman memang ada doa yang langsung Allah Subhanahu wa taala ijabah, langsung diterima. Ada yang langsung Allah Subhanahu wa taala terima. Yang kedua, ada yang ditunda dulu. Ada yang ditunda. Yang ketiga, ada yang Allah Subhanahu wa taala gantikan dari apa yang dia minta. Yang pertama, ada doa yang langsung Allah ijabahkan. Sebagaimana doanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah sebetulnya dia salah seorang sahabat, tapi karena dia tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikenal dengan tabi'in. Kenapa dia tidak pernah bertemu Rasulullah? Karena Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang soleh, yang senantiasa menjaga ibunya yang sudah tua. Sehingga kata Umar bin Khattab, kata Rasulullah, Umar, kalau kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta didoain. Nah, ini menandakan bahwa kita boleh minta didoakan oleh orang-orang yang soleh. Tapi tidak menjadi sebuah, kalau bahasa kita menjadi apa? Kerjaannya dia, pokoknya dibikin pelang nih. Anda ingin dikabulkan doa, call kami akan doakan. Itu tidak. Tapi kita boleh dengan apa? Dengan ya Syekh, ya Ali, ya Syekh atau ya Ustadz, tolong doakan anak saya agar dia masuk pesantren, dia berhasil. Itu boleh. Nah, kenapa? Uwais Al-Qarni ini kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Ada juga doa yang Allah tunda. Allah Subhanahu wa taala tunda, enggak langsung dikabulkan. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika selesai membangun Ka'bah, sebetulnya Ka'bah itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Nabi Ibrahim itu hanya memugar kembali. Karena disebutkan oleh Ibnu Katsir, setiap para nabi dan rasul mereka sudah apa? Bertawaf di Ka'bah gitu. Berarti Nabi Adam sudah gitu. Tapi di zaman Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dipugar kembali. Nah, selesai memugar Ka'bah Baitullah, beliau berdoa, Rabbana wa ba'atsihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika. Ya Allah, utuslah. Ya Allah, Rabbana wa ba'atsihim, utuslah di tengah-tengah mereka manusia seorang rasul. Seorang rasul dari kalangan jenis manusia. Ya. Jadi seorang rasul dari kalangan jenis manusia. Itu Nabi di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan di zaman Nabi Muhammad itu. Itu berapa abad itu? Artinya di Allah Subhanahu wa taala ijabah tapi ditunda panjang gitu. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala gantikan yang lebih baik dari orang yang minta. Kenapa? Bisa jadi orang itu hanya tahu dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kebutuhan seseorang ketimbang orang tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala gantikan dari yang lebih baik dari apa yang dia minta. Jamaah sekalian. Jadi
Nabi Adam itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah utus seorang rasul dari kalangan manusia. Kenapa? Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat di mana kenapa Allah SWT turunkan rasul dari seorang manusia, kalangan manusia. Yang pertama, karena penduduk bumi, ahlul ardi, itu diduduki oleh manusia. Jadi penduduk bumi, ahlul ardi, itu penghuninya adalah manusia, sehingga rasulnya pun dari kalangan manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan manusia, itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul dari kalangan malaikat, maka tidaklah malaikat bisa memberikan contoh kepada manusia. Bagaimana cara makan yang baik, minum yang baik, malaikat nggak pernah makan, nggak pernah minum. Rasulullah ajarkan agar kita makan dengan tangan kanan, ya. Nggak boleh pakai tangan apa? Kiri sambil duduk. Itu diajarkan. Bagaimana cara berumah tangga yang baik, menjadi bapak yang baik, ibu yang baik, menjadi apa? Kepala keluarga yang baik. Rasulullah berumah tangga. Jadi apa? Diajarkan. Tapi kalau apa? Malaikat nggak ada yang nikah. Malaikat apa? Kita pernah bahas ya tentang apa? Beriman kepada malaikat, bahwa para malaikat itu tidak ada yang nikah. Jadi tidak ada malaikat perempuan dan tidak ada malaikat laki. Atau di tengah-tengah juga nggak ada. Kalau gitu malaikatnya itu apa? Transgender dong? Enggak juga. Dia tidak bergender, dia tidak bergender. Malaikat itu tidak berjenis kelamin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat begitu banyak, lebih banyak dari populasi manusia ketimbang apa? Malaikat. Ini saja jemaah sekalian, mudah-mudahan di awal tahun ini 2023 Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan untuk selanjutnya lagi kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah-sudah mudah-mudahan apa yang pernah kita lakukan, baik dosa kita, kesalahan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Yang akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Beruntung di dunia mendapatkan kebahagiaan dan di akhirat mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, silakan. Oke. Taqabbal ya karim. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا